dalam bukunya yang berjudul Courage, You Can Stand Strong in the Face of Fear, John Johnston, profesor sosiologi dari Pepperdine University, menulis bahwa pemimpin yang mampu menghadapi pilihan yang sukar dengan hati yang teguh adalah pribadi yang produktif. Di sini kita melihat pentingnya untuk menantikan Tuhan. Penantian dalam 3 ketaatan yang akan membentuk keteguhan hati. Melalui ketiga ketaatan tersebut, Tuhan menyiapkan kita untuk rencana dan panggilannya yang lebih besar. Rencana yang lebih besar dan yang memerlukan keteguhan hati yang lebih kokoh. Sehingga dengan demikian kita akan dibawa ke dalam kehidupan yang tidak sia-sia namun penuh dengan makna. Hai guys, welcome back to Fusion Online Service. Kami ingin menyambut kalian semua yang baru pertama kali mengikuti online service ini. Kalian bukanlah orang asing, tetapi bagian dari keluarga kami. Kita percaya kuasa Tuhan tetap sama dan dapat menjamah setiap kita dimanapun kita berada, walaupun kita masih beribadah secara online. Pastikan kalian mengikuti ibadah online tanggal 31 Juli dan 1 Agustus, karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi kalian yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi melalui WA di nomor 0811 896 876. Mulai bulan Agustus mendatang, ibadah online jemaat umum atau Main Worship Service (MWS) dan ibadah online kaum profesi muda atau Fusion akan digabung menjadi satu dengan nama Connexus. Tema dan musik dalam ibadah Connexus ini tentu akan menjadi berkat bagi kita semua. Seberat apapun beban pergumulan kalian, datanglah kepada Tuhan yang bersedia untuk mendengar dan menjawab permohonan kita. Oleh karena itu, jangan lewatkan ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Bagi kalian yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, kalian dapat memberi dengan cara mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di layar, atau kalian juga dapat memberi melalui e-wallet dengan cara scan QR code yang ada di layar kalian. Oke, it's time for us to praise and worship Him. Firman Tuhan yang membahas tema In Transit di sepanjang bulan Juli ini akan memulihkan setiap kita semua. Yuk kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Covering our shame, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of
through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the cross, God, you see the answer. So when I fight, I'm fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us.
Bagaikan perbedaan antara proses pembentukan mata pensil dengan berlian, demikianlah perbedaan antara pembentukan dari orang yang hidup secara biasa-biasa dengan mereka yang hidup secara maksimal. Orang yang hidup secara biasa-biasa atau mediocre dalam bahasa Inggris adalah orang yang hidup berpuas diri dengan capaian yang bersifat lumayan. Sehingga ketika orang bertanya, bagaimana hasil ujianmu? Dengan bangga ia menjawab, lumayan. Bagaimana perkembangan usahamu? Dengan nada puas ia menjawab, lumayan. Bagaimana dengan keadaan rumah tanggamu? Dengan penuh semangat ia menjawab, lumayan. Padahal kita hidup di dunia ini hanya satu kali saja. Bukan dua kali, apalagi berkali-kali. Sehingga seyogyanya hidup yang hanya satu kali ini tidak kita isi secara asal-asalan. Ataupun dengan bobot kehidupan yang bersifat lumayan. Sepatutnya kehidupan ini kita isi secara maksimal. Yaitu dengan kehidupan yang bermutu. Sehingga di akhir kehidupan nanti kita tidak merasa menyesal. Namun penuh dengan rasa syukur. Yaitu karena kita telah menjalaninya sebagaimana yang seharusnya. Apakah yang membedakan antara kehidupan yang mediocre dengan yang maksimal itu? Inilah yang membedakannya. Yaitu proses pembentukan yang telah dilewati. Perbedaan seperti yang telah saya utarakan tadi, yaitu bagaikan perbedaan dari proses pembentukan mata pensil dengan berlian. Perlu diketahui bahwa bahan yang membentuk kedua-duanya, baik sang mata pensil maupun berlian, sesungguhnya adalah sama, yaitu karbon atau arang. Mata pensil terbentuk dari karbon, demikian juga halnya dengan berlian. Walaupun bahan dasarnya adalah sama, namun nilainya sangat berbeda. Harga dari mata pensil sangat murah, sehingga kalau ia patah dan jatuh ke tanah, orang tidak akan berupaya untuk mencarinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan berlian. Orang akan berusaha mati-matian untuk mencarinya, karena nilainya jutaan kali lebih mahal dibandingkan mata pensil. Mengapa? Walaupun bahan dasarnya adalah sama, tetapi nilai dan keindahannya jauh berbeda. Proses pembentukannya berbeda. Berlian adalah karbon yang terpendam jauh di bawah tanah. Sekitar 100 km di bawah permukaan bumi. Dan terkena panas sekitar 1000 derajat Celcius. Karbon tersebut mengalami tekanan dan panas yang sangat tinggi selama ribuan tahun. Sehingga mengkristal dan berubah menjadi berlian. Hal yang hampir sama dialami oleh arang yang kemudian berubah menjadi mata pensil. Ia juga terpendam dalam tanah, namun tidak terlalu jauh dari permukaan bumi. Di situ ia terkena suhu sekitar 700 derajat Celcius saja dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Sebagai akibat, karbon tersebut berubah menjadi grafit dan tidak mengkristal menjadi berlian. Kalau saja arang yang berubah menjadi grafit itu boleh memilih, tentu ia akan memilih untuk menjadi berlian. Ia tidak akan berkata, lumayanlah, setidaknya aku telah menjadi mata pensil. Tidak, tentu ia ingin hidup secara maksimal. Yaitu menjadi permata yang menghiasi cincin, kalung, anting, bahkan mahkota para ratu dan raja. Untuk itu, ia harus rela melewati masa pembentukan yang panjang. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin hidup secara maksimal, maka kita harus merelakan diri untuk dibentuk oleh Allah. Termasuk melalui masa menantikan Dia. Masa penantian yang bagaikan proses pembentukan yang dilewati oleh karbon untuk menjadi berlian. Tekanan yang tinggi, suhu yang tinggi, dan waktu yang panjang. Sebelum saya teruskan pembicaraan ini, saya ingin bertanya kepada saudara. Mana yang saudara pilih? Menjadi mata pensil atau berlian? Hidup dengan kualitas yang lumayan atau hidup secara maksimal? Kalau saudara ingin hidupmu di dunia yang hanya satu kali ini merupakan kehidupan yang maksimal, maka relakanlah dirimu untuk melewati masa penantian yang Tuhan izinkan untuk engkau alami. Masa penantian seperti itulah yang dilewati oleh Elia. Nabi yang dapat kita katakan sebagai pribadi yang istimewa dan yang hidup secara maksimal. Sedemikian istimewanya sehingga Alkitab mencatat
bahwa kehidupannya di dunia ini tidak berakhir melalui kematian, tetapi ia diangkat Allah secara hidup-hidup ke surga. Ia hidup dengan maksimal karena melalui pelayanannya di Gunung Karmel, seperti yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 18, Elia membuat seluruh bangsa Israel bertobat dan berbalik kepada Allah. Namun patut disadari, sebelum itu Elia harus terlebih dulu melewati masa pembentukan, yakni dengan menantikan Tuhan untuk jangka waktu yang panjang, sebagaimana yang dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Masa pembentukan dari arang menjadi berlian. Masa pembentukan dari seorang manusia biasa menjadi pribadi yang dipakai oleh Allah secara luar biasa. Pembentukan melalui masa penantian yang perlu dilewati oleh semua orang yang dipersiapkan Allah untuk rencananya yang besar. Masa penantian itulah yang kita pelajari di sepanjang bulan ini. Baik di dalam ibadah untuk kaum profesi muda, Fusion yang sedang saudara ikuti ini, maupun ibadah untuk jemaat umum atau Main Worship Service, MWS. Kita pelajari dengan tema yang berbeda, namun saling melengkapi satu dengan yang lain. Perlu dicatat, mulai bulan yang akan datang, ibadah untuk jemaat umum atau Main Worship Service akan bergabung dengan ibadah kaum profesi muda atau Fusion. Penggabungan yang dilakukan dalam rangka persiapan bagi pelaksanaan ibadah secara on-site atau ibadah yang diselenggarakan di gedung-gedung gereja kita. Untuk itu, mulai bulan Agustus yang akan datang, ibadah kita akan kita beri nama Connexus. Ini merupakan ibadah gabungan, baik secara online maupun on-site, dari ibadah untuk jemaat umum dan kaum profesi muda. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini akan saya sampaikan di akhir dari uraian firman Tuhan ini. Kembali tentang menantikan Tuhan yang kita bahas dalam ibadah Fusion di sepanjang bulan ini. Kita mempelajarinya dengan menelaah kehidupan dari 4 orang tokoh, serta dengan melihat bagaimana mereka mengisi masa penantian tersebut. Masa penantian atau in transit, di antara Allah menyampaikan panggilan dan janjinya kepada mereka, sampai dengan Allah mengenapi panggilan serta janjinya tersebut dalam hidup mereka. Mulai kehidupan Abraham 3 minggu yang lalu, kita telah belajar bahwa kita harus mengisi masa penantian dengan fokus yang benar. Mulai kehidupan Yusuf 2 minggu yang lewat, kita melihat bahwa kita harus mengisi masa penantian dengan sikap hati yang benar. Sedangkan melalui kehidupan Daud pekan yang lalu, kita telah belajar bahwa kita harus mengisi masa penantian dengan kesabaran yang benar. Sekarang, melalui kehidupan Elia, kita akan belajar bahwa dalam masa penantian tersebut Allah membentuk kita untuk hidup dalam keteguhan hati. Untuk itu, mari kita baca sebagian dari proses pembentukan tersebut, yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 9. Sebagai latar belakang, saat itu Israel sedang diperintah oleh Raja Ahab. Dan oleh karena pengaruh dari istrinya, yaitu Isabel, maka rakyat Israel meninggalkan Allah dan beribadah kepada Baal. Di dalam situasi seperti itu, Allah menyuruh Elia untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Ahab. Mari kita baca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Di sini kita melihat bahwa Allah memakai Elia untuk menyampaikan pesan, yaitu bahwa ia akan menghukum bangsa Israel dengan menutup langit sehingga hujan tidak turun atas seluruh negeri tersebut. Suatu hukuman karena mereka telah meninggalkan Allah dan menyembah kepada Baal. Selanjutnya di ayat 2 sampai 9 ditulis sebagai berikut. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit,
di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Alasannya, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di ayat 2-9 ini, serta ayat-ayat selanjutnya di pasal 17, kita melihat masa penantian yang Allah izinkan Elia untuk melewatinya. Masa menantikan sampai Allah kembali menurunkan hujan atas negeri Israel. Masa menanti sampai Allah memakai Elia untuk membawa kembali bangsa Israel kepadanya. Masa penantian yang saat itu belum diketahui oleh Elia seberapa lama ia harus lewati. Masa penantian di mana Allah membentuk keteguhan hati Elia agar ia siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar seperti yang telah saya kemukakan tadi, yaitu untuk membawa seluruh bangsa Israel kembali kepada Allah melalui demonstrasi di kuasa Allah di Gunung Karmel. Singkat kata, masa penantian kepada Allah tersebut bukanlah suatu masa yang sia-sia, tetapi merupakan kurun waktu di mana Allah mempersiapkan Elia untuk tugas yang lebih besar, panggilan yang lebih besar, yang memerlukan keteguhan hati yang lebih kokoh. Itu sebabnya melalui masa penantian tersebut Allah melatih Elia agar memiliki hati yang teguh. Keteguhan hati yang terbentuk melalui ketaatan terhadap 3 hal. Yakni yang pertama, ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Saya ulang, yang pertama, ketaatan kepada tuntunan Tuhan. Kalaupun tuntunan tersebut terasa sulit untuk dicerna dengan akal, namun Elia harus belajar untuk menaatinya. Ketaatan yang akan membangun keteguhan hatinya. Tuntunan Tuhan yang sukar untuk dicerna dengan akal, sebagaimana yang dicatat di ayat 2-4. Di situ ditulis bahwa Allah menuntun Elia untuk pergi ke sungai Kerit yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Dan Allah berkata kepadanya, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ini merupakan firman Tuhan yang sukar untuk dicerna dengan akal. Sebab memang untuk keperluan minum dari Elia, tersedia air dari sungai Kerit. Tetapi bagaimana halnya dengan kebutuhan makannya? Sedangkan di ayat 3 Allah menyuruh Elia agar bersembunyi. Berarti sementara berada di tepi sungai Kerit tersebut, Elia tidak boleh tampil di depan umum untuk memperoleh makanan. Allah memberi solusi, yaitu dengan berjanji bahwa ia akan menyuruh burung-burung gagak memberi makan kepada Elia. Suatu janji yang sulit untuk dipahami. Sebab bagaimana mungkin burung gagak akan memberi makan kepada Elia. Tetapi terhadap tuntunan yang sukar untuk dicerna dengan akal itu, Elia bersikap taat. Di ayat 5 ditulis, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ketaatan kepada firman Tuhan seperti inilah yang akan membentuk keteguhan hati kita. Semakin kita taat kepada tuntunan Tuhan, semakin terbentuk keteguhan hati kita. Semakin tuntunan itu bersifat sukar untuk dicerna dengan akal, maka akan semakin tinggi tingkat ketaatan yang diperlukan. Dan sebagai akibat, semakin teguh hati kita akan dibentuk olehnya.
Keteguhan hati yang berjalan seiring dengan sikap yang gigih ini sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang besar dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh Presiden Amerika Serikat, Calvin Coolidge, yang menjabat sebagai presiden pada tahun 1920-an. Ia dianggap sebagai seorang pemimpin yang mampu menangkap serta membangkitkan semangat kaum menengah di Amerika Serikat. Keteguhan hati tersebut ia sampaikan dalam pesannya kepada para karyawan New York Life Insurance Company pada tahun 1932. Yang kalau saya terjemahkan adalah, tidak ada apapun di dunia yang dapat menggantikan kegigihan. Bakat tidak akan menggantikannya. Tiada yang lebih umum melebihi orang yang berbakat namun tidak berhasil. Kepandaian tidak akan menggantikannya. Orang yang jenius namun tidak dihargai hampir merupakan suatu kenyataan umum. Pendidikan tidak akan menggantikannya. Dunia penuh dengan orang yang berpendidikan namun hidup tidak berguna. Kegigihan dan keteguhan hati sajalah yang paling berpengaruh. Kegigihan dan keteguhan hati seperti itulah yang nampak dalam diri Elia. Ketika di Gunung Karmel seorang diri, ia harus menghadapi 450 nabi-nabi Baal, 400 nabi-nabi Asyera, serta Raja Ahab dan seluruh bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan. Keteguhan hati yang terbentuk oleh karena ketaatannya kepada tuntunan Tuhan di dalam masa penantian yang telah ia lewati. Keteguhan hati oleh karena ketaatan kepada firman Tuhan yang juga perlu terbentuk dalam kehidupan kita semua. Selanjutnya, keteguhan hati akan terbentuk oleh yang kedua, ketaatan ketika keadaan bertambah sukar. Saya ulang, yang kedua, ketaatan ketika keadaan bertambah sukar. Apabila keadaan semakin bertambah sulit dan dalam situasi itu kita tetap menaati perintah Tuhan, maka keteguhan hati kita akan semakin terbentuk. Keadaan yang semakin sukar seperti yang dialami oleh Elia di tepi sungai Kerit, yaitu sebagaimana yang dicatat di ayat 7. Mari kita baca ayat tersebut. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu, maksudnya sungai Kerit, menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kekeringan yang sangat panjang oleh karena hujan yang tidak kunjung turun ini, bukan hanya berdampak kepada bangsa Israel, tetapi juga terhadap Elia. Karena seperti yang ditulis di ayat 7, yang telah kita baca ulang tadi. Sungai Kerit pun menjadi kering. Memang di ayat 6 ditulis bahwa setiap pagi dan petang burung-burung gagak datang membawa roti dan daging kepada Elia. Tetapi untuk minum, Elia bergantung pada sungai Kerit. Sedangkan sekarang sungai itu menjadi kering. Dalam situasi yang semakin sukar tersebut, Elia dengan taat tetap menanti di tepi sungai Kerit. Yaitu seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Ia tidak pergi dan berpindah ke tempat yang lain untuk mencari air. Ia tetap bertahan di tepi sungai Kerit karena menaati perintah Tuhan. Ketaatan ketika keadaan semakin sukar yang membentuk keteguhan hatinya. Keteguhan hati ketika menghadapi masa sukar seperti itulah yang sangat diperlukan oleh para pemimpin. Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang dikutip oleh John Johnston, seorang profesor dalam bidang sosiologi dari Pepperdine University, California, dalam bukunya yang berjudul Courage, You Can Stand Strong in the Face of Fear. Keteguhan hati, Anda dapat berdiri dengan kokoh di hadapan rasa takut. Di situ ia menulis tentang suatu penelitian yang dilakukan di antara para manajer perusahaan. Kepada para manajer itu ditanyakan, apakah yang akan menjadi sikap mereka apabila mereka harus menyampaikan pandangan yang akan bermanfaat bagi perusahaan mereka, namun tidak membawa keuntungan bagi mereka dan bahkan akan membahayakan karir mereka. Berdasarkan penelitian tersebut didapati adanya 4 tipe pemimpin.
Tipe pertama, pemimpin yang berhati teguh atau courageous. Mereka berani menyatakan pendapat demi kemajuan perusahaan. Walaupun hal itu akan membawa risiko terhadap diri mereka. Tipe kedua, pemimpin yang melawan atau confronting. Mereka berani mencela bukan demi kemajuan dari perusahaan, namun karena memiliki dendam pribadi terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Tipe ketiga, pemimpin yang bersikap tidak peduli atau callous. Mereka tidak tahu dan tidak peduli apakah mereka mampu menyumbangkan pikiran yang akan membawa kemajuan bagi perusahaan. Oleh karena itu, mereka berdiam diri saja. Tipe keempat, pemimpin yang ikut saja atau conforming. Mereka sama seperti pemimpin tipe ketiga, yaitu tidak menyampaikan pendapat. Namun dalam hal ini, karena mereka ingin menghindari perbedaan pendapat, sehingga mereka lebih suka untuk asal menyetujui pandangan orang lain saja. Dalam penelitian tersebut didapati bahwa ternyata para manajer tipe pertama, yaitu mereka yang teguh hatinya atau courageous, merupakan para manajer yang paling produktif, paling merasa puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan, dan akhirnya memperoleh promosi dari atasan mereka. Dengan kata lain, komitmen seperti yang nampak dalam keteguhan hati mereka pada akhirnya akan meningkatkan derajat dari kehidupan mereka sendiri. Pilihan dan keadaan yang sukar seperti itulah yang dihadapi oleh Elia dalam masa penantiannya kepada Tuhan. Walaupun sungai Kerit menjadi kering, ia memilih untuk tetap bersikap taat kepada perintah Tuhan, yaitu agar bersembunyi di tepi sungai itu. Ketaatan yang menghasilkan keteguhan hati. Keteguhan hati yang ia perlukan di dalam mengemban tugas yang lebih besar yang Allah percayakan kepada dirinya, yaitu tugas di Gunung Karmel yang sedang menanti dirinya. Sekarang, keteguhan hati akan terbentuk oleh yang ketiga, ketaatan terhadap hal-hal yang sederhana. Saya ulang, yang ketiga, ketaatan terhadap hal-hal yang sederhana. Menaati perintah Tuhan untuk hal-hal yang dilihat oleh orang banyak dan yang akan mengundang pujian mereka jauh lebih disukai orang dibandingkan ketaatan terhadap hal-hal yang sederhana. Menaati perintah Tuhan untuk berkhotbah di hadapan ribuan jemaat lebih disukai orang dibandingkan perintah untuk berdoa seorang diri di tempat yang sunyi. Menaati perintah Tuhan untuk memimpin pujian di dalam KKR yang diselenggarakan di sebuah stadion lebih disukai orang dibandingkan perintah untuk menjaga kebersihan gedung gereja yang sederhana. Padahal ketaatan terhadap hal-hal yang sederhana itulah yang akan lebih membentuk keteguhan hati kita. Oleh karena itu, sebelum menyuruh Elia untuk melayani dalam KKR besar-besaran di Gunung Karmel, KKR yang dihadiri oleh Raja Ahab dan seluruh rakyat Israel, Allah terlebih dulu menyuruh Elia untuk melakukan hal-hal yang sederhana. Hal-hal sederhana dalam masa penantian kepada Tuhan, yaitu bersembunyi di tepi sungai Kerit sehingga tidak dilihat oleh orang banyak, dan pergi ke desa Sarfat di Sidon untuk menolong seorang janda yang miskin dengan anak perempuannya. Hal itu dicatat di ayat 8 dan 9. Di ayat 9 ditulis bahwa Tuhan berkata kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sebagaimana yang kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Bukan saja janda yang miskin itu memberi makan kepada Elia, tetapi juga dengan demikian janda itu beserta dengan anaknya terpelihara hidupnya di sepanjang masa kekeringan. Artinya, dengan menyuruh Elia agar pergi ke Sarfat, Allah telah menyuruh yang bersangkutan untuk melakukan pelayanan yang sederhana, yaitu menolong seorang janda yang miskin dan anaknya. Suatu pelayanan yang jauh dari publikasi, tidak terlihat oleh orang banyak, dan tidak akan mengundang pujian dari khalayak ramai. Tetapi terhadap hal-hal yang sederhana itu, Elia bersikap taat.
Ketaatan yang membangun keteguhan dalam hidupnya. Ketaatan kepada hal-hal yang sederhana dan meneguhkan hati serta iman seperti itulah yang dapat kita lihat dalam kehidupan George Muller. Yang bersangkutan adalah seorang hamba Tuhan yang mendirikan panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu di kota Bristol, Inggris pada tahun 1836. Di dalam mengelola panti asuhan yang ia dirikan, George Muller meyakini bahwa Allah menyuruh dirinya agar tidak meminta bantuan dana kepada siapapun juga kecuali menyampaikan permohonan kepada Tuhan melalui doa. Ia menaati tuntunan Tuhan tersebut dan alhasil ketaatan tersebut meneguhkan hatinya. Keteguhan hati dan iman yang tidak sia-sia. Karena setiap kali Tuhan selalu menjawab kebutuhan dari panti asuhan tersebut tepat pada waktunya. Suatu hari, ketika tiba waktunya untuk makan pagi, panti asuhan yang ia kelola sama sekali tidak memiliki makanan untuk dihidangkan. Di ruang makan, semua anak-anak panti asuhan duduk menghadapi piring dan cangkir yang kosong. Bukan hanya di dapur sama sekali tidak ada makanan, kas panti asuhan juga dalam keadaan kosong sama sekali. George Muller dengan hati dan iman yang teguh berkata kepada anak-anak tersebut, "Mari lihat apa yang Allah Bapa akan lakukan." Kemudian ia mengajak anak-anak itu berdoa, "Bapa yang kami kasihi, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau akan memberi kami makanan." Begitu selesai berdoa, di saat itu juga mereka mendengar ketukan pada pintu panti asuhan. Ketika George Muller membuka pintu, di hadapannya berdiri seorang pemilik pabrik roti yang berkata, "Tuan Muller, semalam saya tidak dapat tidur. Entah mengapa saya merasa bahwa Bapak tidak memiliki makanan untuk pagi ini. Karena itu pukul 2 pagi tadi saya memasak roti. Inilah roti-roti tersebut." George Muller berterima kasih kepada si pengusaha roti dan ia memuji Tuhan. Tidak berapa lama kemudian mereka mendengar ketukan yang lain pada pintu. George Muller kembali membuka pintu tersebut dan berdiri di hadapannya seorang tukang susu. Tukang susu itu berkata bahwa kereta yang ia pakai untuk mengangkut susu mengalami kerusakan persis di depan panti asuhan. Ia memutuskan untuk memberikan susu yang sedang ia angkut kepada anak-anak panti asuhan agar ia dapat mengosongkan kereta tersebut dan memperbaikinya. Kembali ketaatan George Muller untuk hanya bergantung kepada Allah tidak sia-sia. Ketaatan yang berjalan seiring dengan keteguhan hatinya. Tidaklah mengherankan bila Allah kemudian memberikan kepercayaan yang semakin lebih besar kepada George Muller. Dalam kurun waktu pelayanan yang selama 60 tahun, ia telah menyediakan beasiswa untuk lebih dari 23.000 orang anak. Dan lebih dari 10.000 anak yatim piatu telah ditampung di panti asuhan yang ia dirikan. Anak-anak tersebut diasuh dan dicukupi kebutuhan pendidikannya sehingga mereka hidup di atas garis kemiskinan. Kalau saudara menyadari pentingnya keteguhan hati yang terbentuk oleh ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan ketika keadaan bertambah sukar, maupun ketaatan kepada hal-hal yang sederhana, dimanapun saudara ada saat ini, berkatalah kepada dirimu sendiri, apapun yang terjadi, aku akan menantikan Tuhan dalam ketaatan. Ketaatan yang meneguhkan hatiku dan yang akan membawa diriku ke dalam rencana Tuhan yang lebih besar bagi hidupku. Ucapkan hal itu secara lisan dengan sepenuh hatimu. Katakan, apapun yang terjadi, aku akan menantikan Tuhan dalam ketaatan. Ketaatan yang meneguhkan hatiku dan yang akan membawa diriku ke dalam rencana Tuhan yang lebih besar bagi hidupku. Sebentar, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Memohon agar masa penantian yang sedang saudara lewati dapat saudara lalui dengan hati yang teguh. Dan sekaligus masa tersebut memperteguh hatimu. Sehingga dengan demikian masa penantian itu akan menjadi batu tumpuan bagi dirimu untuk hidup dalam rencana Allah yang lebih besar bagi hidupmu. Namun sebelum itu saya hendak menyampaikan hal yang penting untuk saudara ketahui seperti yang telah saya kemukakan tadi. Yaitu
bahwa begitu pandemi ini mulai mereda, maka kita akan melaksanakan ibadah kita bukan hanya secara online seperti selama 1,5 tahun ini. Namun secara online dan on-site. On-site artinya dilaksanakan di gedung-gedung gereja kita seperti di masa sebelum pandemi. Namun di saat yang sama, ibadah secara online akan tetap kita laksanakan. Artinya, gereja kita melakukan pelayanan secara digital. Digital artinya physical dan digital. Physical yaitu secara on-site dan digital yaitu secara online. Kapan hal itu akan kita mulai? Tentu hal tersebut sangat tergantung kepada perkembangan dari pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dalam bulan-bulan pertama dari ibadah secara digital, yaitu secara on-site dan online tadi, karena alasan teknis, maka ibadah untuk jemaat umum atau Main Worship Service (MWS) akan digabung dengan ibadah kaum profesi muda (Fusion) yang sedang saudara ikuti ini. Artinya, kita tidak lagi melaksanakan ibadah dengan 2 tema yang berbeda seperti selama ini. Yaitu satu untuk Main Worship Service dan satu untuk Fusion. Namun kedua-duanya akan dilaksanakan dengan satu tema yang sama. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka mulai bulan Agustus minggu depan, walaupun kita masih beribadah secara online dan belum on-site, saya ulang, walaupun kita masih beribadah secara online dan belum on-site, penggabungan tersebut sudah akan kita laksanakan. Kita memberi nama ibadah tersebut Connexus, ibadah Fajar Pengharapan. Connexus, ibadah gabungan antara Fusion dan Main Worship Service. Dalam ibadah Connexus ini, baik tema maupun musik yang digunakan akan memperhatikan kebutuhan dari jemaat umum maupun kaum profesi muda. Mari, sekarang kita datang ke hadapan tata anugerah Allah. Menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Kita percaya bahwa kasih, kuasa dan kesetiaannya yang mendampingi Elia dalam melewati masa penantian tidak pernah berubah. Kasih yang telah ia tunjukkan dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Kuasa yang telah ia buktikan melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Dan kesetiaan yang ia hadirkan di dalam penyertaan Kristus serta rohnya di sepanjang kehidupan kita. Kasih, kuasa, dan kesetiaan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang menyanggupkan kita untuk melewati masa penantian dengan hati yang teguh. Sehingga masa tersebut akan memperteguh hati kita. Memperteguh hati kita dalam ketaatan kita kepada tuntunannya. Memperteguh hati kita dalam ketaatan kita kepada Tuhan ketika keadaan bertambah sukar. Memperteguh hati kita dalam ketaatan kita terhadap hal-hal yang sederhana yang Allah suruh kita untuk mengerjakannya. Memperteguh hati kita sehingga dengan demikian kita dapat melewati masa penantian dengan sikap yang berkemenangan. Karena kita tahu pada balik masa penantian tersebut, sesungguhnya sedang menanti panggilan dan rencana Allah yang lebih besar bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih, kuasa dan kesetiaan-Mu tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dalam kasih-Mu yang tak terbatas itu, Engkau rela datang ke dunia, mengorbankan dirimu sampai mati di kayu salib bagi kami manusia berdosa. Dalam kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya, serta menjamin masa depan kami. Dalam kesetiaan-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, namun selalu menyertai kami di setiap saat, termasuk di masa penantian yang kami lewati. Itu sebabnya Tuhan, kami tahu, seberat dan sesukar apapun masa penantian itu, kami dapat bertahan. Dan justru di situ, Engkau meneguhkan hati kami. Keteguhan hati yang kami perlukan,
Karena ada rencana yang lebih besar yang Kau sediakan di hadapan kami. Engkau bekerja dalam hidup kami, membentuk kami, meneguhkan diri kami. Karena Engkau memiliki rancangan yang lebih mulia dari apa yang telah kami alami dalam hidup ini pada masa kini. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu itu. Roh Kudus, teguhkan hati kami dalam masa penantian. Sebab kami yakin penantian kami kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Karena kasih kuasa dan anugerah-Mu sungguh besar bagi kami. Sehingga kami tahu Tuhan Yesus, apapun yang sedang kami alami dan jalani, ada jalan keluar yang Kau sediakan. Karena sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Rancangan-Mu pasti akan digenapi indah pada waktunya. Dalam keyakinan itu ya Tuhan Yesus, saya berdoa, ulurkan tangan-Mu yang meneguhkan dan menyembuhkan itu. Meneduhkan badai yang sedang mengamuk. Meneguhkan hati yang gundah. Dan menyembuhkan hidup yang menderita. Sembuhkan mereka yang sakit. Sakit dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sakit dalam kehidupan jasmani mereka. Sakit di dalam hati mereka. Sakit akan masa depan mereka. Sakit dalam ekonomi mereka. Karena sesungguhnya kuasa kesembuhan-Mu tetap berlangsung sampai hari ini. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa mujizat itu. Tuhan Yesus, dengar seruan dari anak-anak-Mu yang memanggil nama-Mu. Karena kami tahu seruan kami tidak akan pernah dikecewakan. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa dan harapan. Di dalam nama, di atas segala nama. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kita percaya pujian dan firman Tuhan yang telah dibagikan akan menumbuhkan pengharapan kepada Tuhan dan menguatkan iman kita semua. Mari kita ikuti beberapa kegiatan dan informasi berikut ini. Buku ibadah harian jilid ketiga untuk periode bulan Juli sampai September sudah ready. Kalian bisa dapetin buku tersebut dengan harga Rp70.000 melalui pemimpin kesan atau bisa WA di nomor 0811 588 580. Bagi kalian yang memiliki prayer request, gereja kita menyediakan layanan helpline doa. So, kalian dapat mengirimkan beban doa kalian ke nomor WA 0811 841 765. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat kalian ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Untuk info terupdate tentang kegiatan gereja kita, kalian dapat mengeceknya di website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di GKPB Fajar Pengharapan. Alright church, that's all the news for this week. Thanks for joining us in this online service today. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Keep your spirit up and God bless you! Saudara-saudari, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, karena Dia setia dan mampu menepati setiap janjinya.
Mari kita bangun iman yang teguh dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami mau menerima dan menyimpan setiap firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan, kami rindu untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Biar melalui tantangan dan pergumulan hidup kami tidak membuat hati kami menjadi tawar, tetapi sebaliknya iman kami semakin teguh, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang bisa memberkati sekeliling kami. Saat ini biar berkat-Mu tercurah atas jemaat-Mu. Setiap yang sakit Engkau jamah, biar terjadi kesembuhan yang sempurna. Engkau yang membuka jalan bagi jemaat yang menghadapi pergumulan finansial. Karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Sebaliknya, Engkau mengetahui setiap pergumulan dan bersedia menolong setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah dan akan diberikan. Kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh ucapan syukur. Kami mau menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja, pembenar